Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, pedang pelangi bersinar dari gunung di belakang sekte Mystic Cloud. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir ke bahunya, melewati pinggang yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yunyun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang seperti hancur dengan hantaman itu segera menunjukkan senyum yang menyedihkan. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. "Guru, Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian." Yunyun sangat bersukacita saat melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yunyun disapa, wanita yang muncul itu secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan Shoyan. Itu adalah Nalan Yanran. Sayap doki di punggung Nalan Yanran dikepakkan sedikit saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yunyun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengatupkan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud?" Senyum di wajah cantik Yunyun sedikit tertutup saat mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, sekte Mystic Cloud mungkin sudah tidak ada lagi di masa depan." Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah dan matanya segera menyusut. Saat tatapannya berhenti di atas Yunsan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawanya, shock melintas di matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran menoleh ke langit. Sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak akrab itu. Tatapannya membawa ketidakpercayaan saat dia bergeser ke atas. Akhirnya, dia berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Shoyan kan? Mengapa kamu di sini?" Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tanpa sadar saat dia berteriak histeris. "Tidak terduga bahwa Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama bertahun-tahun." Shoyan juga terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas doang saat ini. Selain itu, melihat fluktuasi auranya, itu sebenarnya memiliki jejak untuk dapat menembus kelas doang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun. Dia mendapat bantuan dari Fallen Hair Flame untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka, wanita ini juga lebih menakutkan. Meskipun doki di tubuhnya mungkin kuat, itu bukanlah miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Karena itu, ini pasti semacam warisan dari sekte Mystic Cloud. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yaula di samping berbicara perlahan, mengingat matanya yang tajam. Dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran dengan sekilas. Shoyan menghela nafas lega saat mendengar Yaula mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. "Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada sekte Mystic Cloud." Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah. "Shoyan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan sekte Mystic Cloud? Masalah itu sudah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap sebagai laki-laki sejati? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk itu."
Suara Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yandran yang marah. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seseorang bertindak seperti ini, apa bedanya dia dengan pengecut? Wajah cantik Nalan Yandran sedikit berubah ketika mendengar suara sedingin es Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi sekte Mystic Cloud kami di Kekaisaran Chiama, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Guru kamu ada di samping Anda. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh sekte Mystic Cloud Anda yang telah Anda puja selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yandran beralih ke Yunyun di sisinya ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, Yunyun mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yandran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis. Saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu semuanya dilakukan oleh Yunsan dalam keserakahannya. Kepala Nalan Yandran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari Yunyun. Apa yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa sekte Mystic Cloud, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit ini? Sebelumnya, Yunsan dikalahkan oleh Xiaoyan, namun rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua sekte Mystic Cloud juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak di wajah cantik Yunyun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan melihat pelindung Wu yang mengenakan baju besi hitam yang aneh itu. Meskipun hati Nalan Yandran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yunyun menyebutkan bahwa Yunsan dikalahkan oleh Xiaoyan. Tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajah cantiknya perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan olehnya. Yunyun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid sekte Mystic Cloud di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yandran. Yandran, bantu aku mengontrol formasi. Meskipun Nalan Yandran agak tidak berdaya dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga, setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yunyun. Yunyun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yandran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya itu menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yunyun melambaikan tangannya yang lembut saat berada di tengah lautan awan. Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan putih dengan cepat berfluktuasi. Itu menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi awan menutupi matahari. Teriakan dingin keluar dari mulut Yunyun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Itu menutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi yang kuat terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai berfluktuasi. Bajingan, pergi dan matilah. Tangan Yunyun dengan kejam memukul gagang pedang, dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Kamu ingin berurusan dengan saya dengan menggunakan formasi yang rusak ini? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh keluar dari lengan bajunya. Sebelum itu menutupi pedang besar dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif.
saat kabut hitam itu melakukan kontak dengan pedang awan besar. Itu dengan cepat merusak semua energi yang terkandung di dalamnya. Di bawah koresi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungan dengan pedang besar itu. Dia hanya bisa menyaksikan pedang besar dengan cepat menjadi lemah-lemah. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli sekte Mystic Cloud sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melebihi harapan mereka. Sialan! Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi secara tiba-tiba. Wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang-ulang dari Yun Yun telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Dia segera mengeluarkan teriakan gelap dan dingin. Energi gelap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam yang berukuran lebih dari 100 kaki di udara. Akhirnya, itu menghantam dengan keras ke posisi di mana lautan awan itu berada. Bang! Sidik jari energi berwarna hitam itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya. Itu segera meledak dengan ganas. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan doki gamuan mereka diguncang sampai pecah. Murid sekte Mystic Cloud di bawah juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Yun Yun dan sosok lainnya di langit dengan cepat mundur. Beberapa saat kemudian, barulah mereka bisa menstabilkan tubuh mereka sendiri. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka, orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan sekte Mystic Cloud kami. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan gigi dengan erat. Bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retret, itu adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa dari sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan dan Yao Lao. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao Anda. Ekspresi Shoyan dan Yao Lao sedikit berubah ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya ke arah mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yunsan dan sesepuh sekte Mystic Cloud. Itu menyebabkan kekuatannya melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Shoyan yang terluka parah saat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertarung, dia tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao, tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Shoyan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan membuat orang ini merasakan akibatnya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Shoyan tepat saat pikiran ini bertahan di hati Shoyan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong. Shoyan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang tersenyum tipis. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut. Guru, kamu tenang. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Shoyan saat dia tiba-tiba menyentuh telapak tangan di bawah Shoyan. Itu menyebabkan kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini telah mengatakan bahwa tidak ada dari kalian berdua yang akan melarikan diri hari ini.
Pelindung Wu tertawa dingin saat dia melihat Shoyan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah acuh tak acuh Yao Lao saat dia berbicara dengan sinis. "Yao Chen, apa menurut kamu masih bisa bertarung denganku mengingat kekuatanku saat ini? Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu. Sangat tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh lamaku." Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. "Pelindung ini telah membayar harganya, oleh karena itu saya akan menangkapmu." Mata merah di bawah jubah hitam itu menjadi sedikit gelap saat pelindung Wu menjawab dengan suara dingin yang pekat. Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam itu. Memang seperti yang diharapkan, ada gejala sisa yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan roh seorang ahli seperti Yun San. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong apapun setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikan dengan mata telanjang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar ke langit. "Apakah kamu berencana untuk mengeluarkan semua kekuatanmu?" Hahaha, namun itu sudah terlambat sekarang. Pelindung Wu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Itu kemudian diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Bahkan sulit bagi sinar matahari untuk menyebar ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte Mystic Cloud menjadi gelap. Pelindung Wu telah menghapus sinar matahari saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Itu karena kekuatan yang dikeluarkan pelindung Wu sangat menakutkan. Pelindung Wu tampaknya menjadi tidak terlihat karena jejaknya secara aneh menghilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Jenis lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang berlalu. Yao Lao yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih pekat tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melayangkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya itu juga ikut bergerak. Tinjunya yang keriput tampak membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menghantam ke depan dengan keras. Bang! Sosok hitam dengan aneh muncul di tempat tinju Yao Lao diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu menghasilkan raungan seperti guntur. Kedua tinju saling berselangan. Dan dua sosok sekali lagi menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka muncul beberapa saat kemudian, jarak mereka lebih dari 100 meter. Dalam sekejap, guntur bergulung di langit saat sosok manusia berkedip. Setiap kali sosok manusia muncul, hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang meletus. Awan hitam bergulung di langit. Dan beberapa kekuatan kadang-kadang akan menyebabkannya bergetar. Baru kemudian garis retakan muncul di awan tebal itu. Dari puncak pohon, Shoyan yang melihat ke langit, di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit dengan jelas daripada orang lain. Itu karena persepsi spiritualnya sangat kuat. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan dari Bonciling Flame untuk bertarung dengan pelindung Wu. Setelah pelindung Wu menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas dirugikan selama serangan itu. Dari kelihatan situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Shoyan tidak tahu jelas tentang kekuatan bertarung sebenarnya dari seorang elit Dozong. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi tingkat kekuatan pelindung Wu setelah menggunakan teknik rahasia sebelumnya. Namun, menurut perkiraannya,
Kemungkinan kekuatan pelindung Wu berada di Dozong bintang 6. Bagaimanapun, Yunsan saat ini sudah berada di Dozong bintang 2. Kekuatan Yaulo jelas sedikit lebih besar dari Yunsan. Namun, pelindung Wu saat ini mampu menekan Yaulo dengan cara ini. Tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Shoyan, apa yang harus kita lakukan? Haibodong mengerutkan alisnya dan menatap ke langit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa situasi Yaulo sangat buruk. Tetapi dia tidak pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Do Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dengan pertarungan antara kelas Dozong. Wajah Shoyan suram, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang digabungkan dari 3 jenis api surgawi, dia setidaknya akan bisa melukai pelindung Wu. Bahkan dia tidak bisa membunuhnya sekarang. Pada saat itu, ini akan membantu Yaulo. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan tentang menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Suara Shoyan gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti untuk berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan. Bahkan jika dia harus benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Haibodong hanya bisa menghela nafas lega dengan tenang saat melihat Shoyan bertindak seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat, mengingat hubungannya dengan Shoyan. Secara alami sulit baginya untuk hanya menonton Yaulo ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan tulang tuanya ini dan mencoba yang terbaik untuk membantu Shoyan. Petir melintas di langit. Garis retakan lain terbentuk di bawah awan hitam. Karena kekuatan riak yang menakutkan, itu terbentuk dengan jelas. Seutas sinar matahari tersebar. 2 sosok secara kebetulan memotong secara tiba-tiba. Sebuah teriakan keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju. Itu seperti 2 meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Bang! Petir yang keras bergema di langit. Telinga dari banyak orang diguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Suara keras berdering dan 2 sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Erangan lembut dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Shoyan. Itu menyebabkan hati Shoyan segera tenggelam. Yaulo telah terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam dan menyebar ke dalamnya. Kamu memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih orang yang kuat bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindungmu memandangi Yaulo yang semakin ilusi, kemudian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aku yang dulu juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisimu sekarang. Yaulo berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi dalam tubuhnya sangat buruk, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda-tanda. Kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip. Sesaat kemudian, pelindungmu tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan pekat. Aku juga bodoh. Mengapa saya tidak menangkap anak kecil ini yang bisa dengan mudah saya tangkap? Karena Anda memperlakukan anak kecil ini dengan sangat baik. Apakah Anda tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa jahat pelindungmu baru saja terdengar saat tubuhnya berkedip tanpa menunggu Yaulo merespon. Dia menghilang melalui udara dan bergegas menuju tempat Shoyan berada. Bajingan! Ekspresi Yaulo langsung berubah saat melihat tindakan pelindung Wu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan gelombang kuat kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat tidak jauh dari Shoyan saat suaranya baru saja terdengar.
Dalam 2 tarikan nafas, dia sudah berada di dekat kelompok Shoyan. Ekspresi Haibodon dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas. Karena kekuatan pelindung Wu, Nalansu, Muzen, dan ahli doang semuanya mundur karena ketakutan. Hanya Haibodon, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya merasa sedikit lebih baik. Haibodon dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba dari target pelindung Wu. Namun, Haibodon bereaksi beberapa saat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya ke depan. Dia muncul di depan Shoyan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak. Sebelum Old Jinggu dan 2 lainnya dari wilayah sudut hitam semuanya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Enyahlah. Sosok hitam itu bergegas tiba-tiba. Pelindung Wu mengeluarkan teriakan gelap dan dingin ketika dia melihat Haibodon dan yang lainnya menghalangi di depan. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Haibodon dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang dengan tergesa-gesa bergandengan tangan untuk menerima serangan musuh, mereka dikirim terbang hanya setelah pertukaran di hadapan celah yang sangat besar. Pelindung Wu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Haibodon dan ahli lainnya terbang keluar. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Shoyan. Bocah, dengan patuhlah serahkan barang itu dari klan Xiaomu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana. Wajah keriput seperti tulang terungkap di bawah jubah hitam itu. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba menjulur keluar sebelum segera meraih ke arah Shoyan yang tidak bisa menolak. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Shoyan. Dia mengatupkan giginya dengan seksama, dan sisa doki yang tersisa dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, menggerakkan Glazed Lotus Hair Flame dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Shoyan saat ini, semua orang dengan jelas memahami apa hasil akhir saat dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Shoyan jatuh ke tangan pelindung Wu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Shoyan. Namun, saat akan menyentuh tenggorokan Shoyan, ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti giok putih segera muncul. Jari gioknya melengkung dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jarinya, angin yang menakutkan keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu sampai tubuhnya sedikit bergetar. Menggunakan momentum ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Shoyan sebelum bergegas kembali. Kamu siapa? Anda benar-benar berani untuk ikut campur dalam masalah Hall of Soul kami. Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram saat serangannya diblokir oleh tangan itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.